Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Adelia Karisma Fitri. Saya Sadiq Ahmad Mastur. Maka nama saya Agung Mulyana. Kami dari Praktikan Kelompok 7 SIP D Praktikum Analisa Farmasi Kuantitatif Universitas Sriwijaya. Pada video kali ini kami akan membahas mengenai metode titrasi bromometri dan bromatometri, di mana bromo dan bromatometri sendiri merupakan suatu metode penetapan kadar dengan menggunakan prinsip reduksi dan oksidasi. Reduksi dan oksidasi adalah dua hal yang selalu bersamaan. Oksidasi sendiri merupakan suatu proses yang mengakibatkan hilangnya satu elektron atau lebih dari dalam zat yang menyebabkan bilangan dioksida meningkat. Sedangkan reduksi adalah kebalikannya, yaitu suatu proses yang mengakibatkan diperoleh satu elektron atau lebih oleh zat sehingga bilangan oksidasinya menurun. Bromometri merupakan salah satu titrasi tidak langsung dengan menggunakan prinsip reduksi metri. Hal ini dikarenakan larutan baku yang digunakan pada titrasi ini bersifat reduktor dan sampel yang dipakai bersifat oksidator. Sedangkan untuk bromatometri sendiri itu merupakan kebalikannya, yaitu salah satu metode titrasi langsung dengan menggunakan prinsip oksidimetri dengan dasar reaksi dari ion bromat. Titrasi bromo-bromatometri ini dapat digunakan untuk menetapkan konsentrasi larutan yang mengandung senyawa organik aromatis seperti cat, arsen, dan juga stibio. Alat yang digunakan pada praktikum kali ini yaitu statif, buret, corong kaca, Erlenmeyer, dan pipet tetes. Sedangkan bahan yang digunakan pada praktikum kali ini yaitu larutan baku natrium tiosulfat, kalium iodat, kalium iodida, asam klorida, sampel yang kita gunakan yaitu fenol, dan juga indikator yang digunakan yaitu larutan anhum 0,5%. Titrasi bromometri. Larutan yang digunakan dalam titrasi bromometri adalah larutan bromida, tetapi bromida tersebut tidak langsung didapatkan. Untuk mendapatkannya, itu direaksikan terlebih dahulu larutan KBrO3 dengan KBr, kemudian didapatkan bromin bebas. Lalu bromin bebas tersebut direaksikan dengan KiO3 yang kemudian baru didapatkan larutan bromida, yang kemudian baru digunakan sebagai larutan pembaku. Cara kerja yang digunakan dalam titrasi bromatometri yaitu titrasi tidak langsung, di mana larutan sampel direaksikan terlebih dahulu dengan reaksi yang jumlah kepekatannya tertentu. Kemudian hasil reaksi tersebut dititrasi dengan larutan standar atau larutan baku. Indikator yang digunakan dalam titrasi bromometri yaitu amilum. Kemudian titik akhir dari titrasi bromometri yaitu menghasilkan warna biru dari amilum itu menghilang. Titrasi bromatometri. Larutan baku yang digunakan dalam titrasi bromatometri yaitu larutan kalium bromat. Cara kerja yang digunakan dalam praktikum bromometri ini adalah dengan titrasi, yaitu larutan sampel dapat langsung dititrasi dengan larutan standar atau larutan baku. Indikator yang biasa digunakan pada titrasi bromatometri sendiri yaitu metil merah ataupun metil jingga yang biasa diberi di awal titrasi. Namun, reaksi perusakan indikator dalam asam kuat itu berlangsung sangat cepat dan ada kemungkinan berlangsungnya sebelum titik akhir titrasi. Sehingga untuk mengatasi hal tersebut, maka indikator menjelang titik akhir titrasi perlu ditambahkan kembali untuk memastikan bahwa titik akhir titrasi tercapai sempurna. Jadi pada titrasi bromatometri ini, penambahan indikatornya di awal titrasi dan di akhir titrasi. Titik akhir titrasi pada titrasi bromatometri ini ditandai dengan perubahan warna dari warna merah menjadi warna kuning. Reaksi yang terjadi pada titik akhir titrasi ini di mana pada mula-mula larutan berwarna merah, namun ketika mencapai endpoint maka larutan akan berubah drastis menjadi warna kuning. Hal ini terjadi karena bromin yang dihasilkan akan merusak indikator metil merah yang menyebabkan warna bromin itu sendiri yang akan muncul yaitu berwarna kuning. Perubahan warna yang terjadi sifatnya irreversibel karena indikator telah dirusak oleh bromin. Sehingga titik akhir titrasi pada titrasi bromatometri ini dapat diketahui dengan perubahan warna yang cukup ekstrim dari warna merah menjadi warna kuning. Jadi perbedaan di antara kedua titrasi tersebut yaitu yang pertama pada bromometri itu merupakan titrasi tidak langsung, sedangkan bromatometri ada titrasi langsung. Kedua, pada bromometri jenis titrasi redoksnya yaitu reduksi. Sedangkan pada bromatometri, jenis titrasi redoksnya yaitu oksidimetri. Larutan baku yang digunakan pada kedua titrasi juga berbeda.
Pada bromometri, larutan baku yang digunakan bersifat reduktor seperti natrium tiosulfat, sedangkan pada bromatometri, larutan baku yang digunakan bersifat oksidator, contohnya kalium bromat. Begitu juga dengan sampel yang digunakan pada kedua titrasi ini berbeda, di mana pada bromometri menggunakan sampel yang bersifat oksidator, sedangkan pada bromatometri menggunakan sampel yang bersifat reduktor. Perbedaan selanjutnya yaitu pada penggunaan indikator. Pada bromometri, indikator yang biasa digunakan yaitu indikator amilum dan juga kloroform. Sedangkan pada bromatometri, indikator yang biasa digunakan bisa berupa metil merah, metil orange, ataupun juga metil jingga. Penambahan indikator pada kedua titrasi juga berbeda. Pada bromometri, indikator ditambahkan menjelang titik akhir titrasi, sedangkan pada bromatometri, indikator ditambahkan pada awal titrasi. Begitu juga titik akhir titrasi pada keduanya berbeda, di mana pada bromometri, perubahan warna yang terjadi dari yang berwarna biru menjadi tidak berwarna, sedangkan pada bromatometri terjadi perubahan warna dari merah menjadi kuning.